Dalam rangka menyemarakan HUT ke-65 Badan Kepegawaian Negara BKN Regional 9 yang akan diperingati tanggal 30 Mei mendatang. Pagi tadi dilakukan lomba masak nasi goreng spesial kaum bapak yang dibuka Kakanrek 9 BKN Jayapura, Dr. Andes Sumaryono SMI. Menurut Kakanwil Regional 9 Jayapura, Badan Kepegawaian Negara, Dr. Andes Sumaryono mengatakan, lomba masak nasi goreng spesial yang diikuti kaum bapak terdiri dari masing-masing bidang umum, bidang mutasi, bidang status pegawai dan pensiunan, bidang informasi kepegawaian, dan bidang bimbingan teknik. Dalam arahannya, Kakanrek 9 Jayapura Dr. Andes Sumaryono menjelaskan, lomba masak nasi goreng ini juga dalam rangka HUT ke-65 BKN berkiprah di Indonesia dan khususnya di Jayapura, Provinsi Papua, tepat melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyemarakan HUT tersebut. Ini dalam rangka mengisi menyongsong hari ulang tahun BKN ya, pada tanggal 30 Mei nanti. Berapa ya? Ke-65 apa ya? Spontanitas dari ekspresi rekan-rekan sekalian, anggota saya, bahwa selama ini para bapak-bapak itu kan aktif bekerja. Ya, alangkah indahnya manakala motivasi itu kita bangun ketika mereka menyongsong hari jadi kantor ini. Dikatakan waktu lomba dibatasi hanya 90 menit saja oleh panitia, dan apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan, dengan sendirinya mengurangi penilaian dari Dewan Juri yang terdiri dari sekretaris, ketua, dan anggota. Semaraknya lomba masak nasi goreng spesial yang diikuti kaum bapak yang berlangsung di gedung BKN Regional 9 Jayapura merupakan ajang lomba yang biasanya diikuti kaum ibu, tetapi kali ini sebuah penghargaan yang ditunjukkan kepada kaum bapak di jajaran BKN Jayapura. Dan sebagai informasi tambahan dari Ketua Panitia Wilson Mandowen, kegiatan akan dilanjutkan Jumat depan dengan jenis lomba futsal. Pemirsa, lomba memasak nasi goreng spesial yang diikuti 5 peserta, perwakilan dari masing-masing bidang yang terdiri dari bidang umum, bidang mutasi, bidang SKP, dan bidang Inka, serta bidang BIMTEK di lingkungan kantor BKN Region 9 Jayapura, masing-masing dengan 1 orang koki atau chef dan asisten koki. Mereka sebelum melakukan lomba masak nasi goreng spesial. Mendapat arahan dari Dewan Juri. Dalam lomba memasak nasi goreng spesial kali ini, Dewan Juri menilai berbagai kriteria seperti kerapian, kebersihan dan kerjasama, cita rasa, serta kreativitas dan ketepatan waktu.
Menghadapi isu-isu kesetaraan gender, maka panitia HUT Badan Kepegawaian Negara Region 9 menyelenggarakan berbagai lomba. Salah satunya lomba memasak nasi goreng yang diikuti oleh para kaum lelaki. Lomba ini bertujuan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara BKN Region 9 Jayapura. Nah pemirsa, seperti apa olahan nasi goreng spesial yang diikuti oleh kaum lelaki? Mari kita saksikan. Halo pemirsa, senang sekali saya Ricardo Kaisiri dapat menjumpai Anda. Pemirsa, berbicara terkait dengan Provinsi Papua yang mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kali ini bapak-bapak di sini akan mencoba memanfaatkan sumber daya alam dan manfaat daripada tumbuh-tumbuhan yang original ini akan diolah menjadi satu masakan yang sangat enak dan luar biasa. Dan saya ingin mengajak pemirsa untuk berdiskusi dan juga berdialog bersama-sama dengan bapak-bapak yang bukan hanya bekerja di kantor, tetapi juga bisa memanfaatkan waktu luang untuk memasak. Ikuti saya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu peserta lomba memasak nasi goreng spesial. Ya, dengan Pak Budi. Chef Budi. Oh, dengan Chef Budi. Chef, berbicara terkait dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa dan tumbuh-tumbuhan yang organik ini. Ini Chef mau masak apa ini? Nasi goreng jabik. Nasi goreng? Jabik. Itu artinya apa itu? Chief dari Jawa dan asisten dari Biak. Wah, ya, jadi pemirsa, chefnya dari Jawa, asisten chefnya dari Biak. Jadi ini ada percampuran Jawa dan Biak ya. Ya, ini bahan-bahan dasarnya apa saja nih, chef? Yang jelas pertama biasa bawang merah, bawang putih, tambah cabai dikit. Ada ayam, ada bakso, baru nasi, sawi, plus bumbu-bumbu yang lain. Ya, untuk memperoleh bahan-bahan ini apakah susah ataupun gampang? Begitu mudahnya untuk di Indonesia sini, apalagi di Jayapura sini. Ya. Semua produksi dalam negeri sini. Ya, kalau kita berbicara terkait peran perempuan ini, peran perempuan kan atau tidak ibu rumah tangga ini biasanya kan di dapur. Nah, kalau di dapur itu, kenapa Chef Budi mau ambil alih bisa memasak nasi goreng? Apakah alasannya menjadi seorang chef juga, menjadi seorang kepala rumah tangga, atau menjadi kepala kantor, tetapi juga siap bisa masak untuk melayani istri? Alasannya kenapa nih, Chef?
yang jelas kita dalam rumah tangga itu perlu saling membantu. Ada kalanya istri sibuk ngurus anak, suami harus siap di dapur, jangan suami hanya siapnya di meja makan gitu. Mungkin juga pengalaman masa lalu ya, waktu kos-kos itu kan mau nggak mau kita harus goreng sendiri gitu. Sehingga pengalaman itu yang sampai sekarang saya masih pertahankan, dan saya biasa masak di rumah. Oh iya. Dan pemirsa, tentunya sumber daya alam Papua yang sangat luar biasa. Manfaat daripada lahan-lahan yang organik ini, tumbuh-tumbuhan organik ini akan dimanfaatkan oleh Chef Budi dan juga Chef dari Biak. Dan ikuti saya dalam kuliner kali ini. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama-sama dengan satu juri yang akan menilai. Ibu, kira-kira penilainya apa saja nih? Yang pertama kerapian, Ya. kemudian kreativitas, kerjasama antara chef dengan asisten, kemudian cita rasa, dan yang terakhir itu ketepatan waktu. Ya. Kalau kita berbicara tentang masak-memasak ini kan perannya adalah seorang ibu. Tapi saat ini adalah bapak-bapak. Alasannya kenapa sih? Ya, memang sekarang kan kita isu lagi berkembang adalah kesetaraan gender dan keadilan gender. Nah, keadilan gender itu termasuk pembagian kerja dalam rumah tangga. Jadi sehingga ketika ada waktu di mana bapak bisa ambil alih pekerjaan seorang ibu yang bukan kodrat, non kodrati. Nah, masak ini non kodrat sehingga itu bisa diambil alih oleh bapak-bapak ketika mereka punya waktu. Saat ini Ibu sudah melihat beberapa peserta sementara memasak. Apakah potensi mereka ada yang sangat luar biasa? Ya, ada. Kalau kelihatan ada beberapa yang kelihatannya sudah lincah. Jadi mungkin sudah punya pengalaman dalam rumah tangga. Mereka mengambil alih pekerjaan ini. Ya, baik, terima kasih. Dan pemirsa, berbicara terkait dengan sumber daya alam yang ada di Papua, kita akan berdiskusi lagi. Kita ingin bertanya-tanya dengan salah satu peserta dan juga panitia. Ikuti saya dalam kuliner ini. Ya pemirsa, saat ini saya bersama-sama dengan panitia lomba memasak nasi goreng spesial dalam rangka HUT BKN yang ke-65 tahun. Ya, dan saya sudah bersama-sama dengan Ibu Siregar. Ya, Ibu, alasannya kenapa sampai para peserta ini harus ditaruh bapak-bapak ini? Karena selama ini kita identik bahwa dengan lomba memasak itu ibu-ibu, jadi kita ingin beda. Walaupun ini mungkin di tempat lain juga mungkin sudah pernah dilaksanakan, jadi supaya kita lain dari yang lain, kemudian supaya bapak-bapak itu bisa lebih menyukai memasak gitu, apalagi mereka memeriahkan, menyenangkan keluarga, istri, anak dan sebagainya. Ya, Ibu Siregar, kalau kita lihat tadi para peserta kan ada bidang-bidangnya masing-masing. Apakah ditaruh ini kepala-kepala bidangnya? Baik, memang panitia sudah membatasi, menetapkan kriteria yang sebagai chef masternya, yaitu adalah eselon 3, kepala bagian atau kepala bidang. Kemudian dia dibantu oleh asistennya, jadi boleh dari staf atau dari eselon 4-nya. Ya, kalau tadi saya lihat-lihat ini para peserta memasaknya tuh tidak sedikit pun yang gosong. Ya, semua artinya bagus. Kan biasanya ibu-ibu juga pasti masak pernah gosong kan? Kenapa nih kok bisa sampai tidak gosong? Ada resep apa yang pertama sudah dikasih? Iya, memang mereka itu kita pilih, memang mereka kami lihat ada bakat-bakat memang ya, bakat-bakat terpendam. Kemudian juga sebelumnya ibu-ibu di ruangan, ibu-ibu di bidangnya itu juga sudah melatih mereka jauh hari sebelumnya gitu. Jadi pada hari ini mereka maksimal mungkin sudah menampilkan yang terbaik. Saya ingin ke salah satu peserta, salah satu panitia juga, ada Kak Econ di sini. Ya, kenapa bisa memilih bapak-bapak di sini dan penilaian apa saja yang harus dimotivasi buat para kepala-kepala bidang di sini? Pertama itu kita memilih bapak-bapak karena kita semua di sini sibuk bekerja. Jadi dalam rangka untuk BKN kita sengaja memilih kepala bidang untuk tampil ke depan untuk mengikuti lomba masak nasi goreng spesial. Kita kalau berbicara tentang HUT ini kan tadi sudah lomba untuk bapak-bapak. Kira-kira nanti ada lomba untuk khusus spesial ibu-ibu? Pastikan akan ada ya.
Ya, dan pemirsa, kita masih dalam lomba memasak nasi goreng spesial dalam rangka HUT BKN. Dan seperti apa kemeriahan mereka? Ikuti saya dalam kuliner kali ini. Namanya bikin sih. Pemirsa, tampaknya enak sekali. Tentunya masakan-masakan ini, nasi goreng ini menjadi gambaran bahwa bapak-bapak yang kerja di kantor juga bisa berperan untuk menggantikan ibu yang mungkin pada saat itu mungkin sakit dan sebagainya. Dalam rangka HUT BKN ini, bagaimana potensi-potensi yang sangat luar biasa diangkat. Dan peran-peran daripada seorang pria ini dapat menggantikan. Dan inilah salah satu bentuk gender yang harus disetarakan antara pria dan juga wanita. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardo Kesiri mohon undur diri. Sampai jumpa.